Terima kasih Pastor Yudi dan Pastor Hana. Saya diundang di gereja ini untuk melayani saudara-saudara sekalian. Merupakan satu kehormatan. Ya, basically Siti memang Yudi dan Hana sih harusnya menjadi leader di sini kan. Nah, Yesus sudah bangkit. Haleluya, itu jelas. Tapi kita harus mengerti, there's one thing that we need to understand about the resurrection power. Okay, there is a verse in the Bible, ada satu ayat di Alkitab yang berkata begini. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu berdiam dalam diri kita. So the power that raised Jesus from the dead, it's actually now live in us, abide in us. Because of that power, karena kuasa itulah kita kemudian sekarang punya kekuatan baru. We have a new power inside of us. Imagine the power that raised Jesus from the dead is the power of the Holy Spirit now dwell in us. Imagine that. I want you to imagine that. Nah, manifestasi dari kuasa ini itu sebenarnya bukan cuma sekedar kuasanya. So I want you, just sit in the middle of these two English-speaking people. So they will get that. Okay. Kita sekarang akan buka Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama. This power of the Holy Spirit is actually work something in us. Bekerja sesuatu di dalam kita. I choose to speak the same theme in three stations in Melbourne. Jadi tadi pagi saya sudah khotbah di Auburn, khotbah yang dari ayat yang sama. Nah, sekarang saya akan berkhotbah lagi di ayat yang sama, tapi kita akan bidik dengan cara yang berbeda. 2 Timotius pasalnya yang pertama, kita mau baca ayat yang kelima, 6 dan 7, verse 5, 6 and 7. Ayat 5, 6 dan 7, 2 Timotius pasalnya yang pertama. Alkitab berkata sebagai berikut. Dari ayat 6 aja langsung. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Now I want you to pay attention. Verse 7, ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. I want you to concentrate on those 4 words. Ada 4 kata di situ yang saya mau saudara perhatikan, bahwa Roh Tuhan yang berdiam dalam saudara itu bekerja mengerjakan 4 hal di dalam saudara. Roh Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara mengerjakan 4 hal. Jadi roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu, yang berdiam dalam saudara, itu mengerjakan 4 hal yang penting yang saya mau saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara belum memanifestasikan ini, you have to question. Have you been filled with the Holy Spirit lately? Itu pertanyaan penting. Kalau saudara nggak dipenuhi oleh Roh Kudus, itu susah banget. Kita nggak mungkin kuat menghadapi kehidupan ini kecuali kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus, boleh saya beritahu buat saudara, bahkan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi ini, dia pun melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Even Jesus when he walks on earth, what he did is actually all his ministry, all his power, all his teachings, all his miracles that he performed, actually he performed by the power of the Holy Spirit. Jadi dalam kuasa kita yang hidup sekarang ini, kita akan memakai kuasa yang sama yang Yesus pakai di zamannya dia untuk melakukan semuanya. Nah, kita sekarang punya privilege yang sama untuk menggunakan kuasa yang sama dengan roh yang sama untuk mengerjakan kehidupan kita di masa ini.
Yang percaya katakan amin. Ya, kita harus mempercayai hal tersebut. The same spirit that works in Jesus now available to us. It's for you. It's in you now. It's in you. If you believe in Jesus Christ, then the power of God is in you. Itu sudah pasti. Nah, sekarang kita akan lihat there are 4 effects of that power in you. Ada 4. Apa itu? Ada 4 akibat dari Roh Allah yang bekerja di dalam saudara. Alkitab beritahu kepada kita bahwa roh yang diberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan. Kalau bilang bukanlah roh ketakutan, kita ambil positifnya. Bahwa roh yang diberikan kepada kita adalah roh keberanian. It's the spirit of boldness. Boldness. Keberanian. Berani. Orang benar pasti berani. Mengapa kita perlu berani? Mengapa kita nggak boleh takut? Sebab prinsipnya adalah seperti ini. Manifestasi dari iman itu adalah ke arah yang positif. Manifestasi daripada ketakutan adalah ke arah yang negatif. Ketakutan dan iman adalah sama sebenarnya. It's about what you believe. Okay? Fear and faith is the same thing. It's about what you believe. If you believe that positive things will happen to you, that is what we call faith. But if you believe is the worst thing will happen to you, that is what we call fear. Correct? They work the same. Dan cara kerja dari kerajaan kegelapan, kalau saya pakai this is the word. The mechanisms of the kingdom of the darkness is actually fear. That's the way they work. That's the system of the kingdom of the darkness. Is install fear in you. Nah ini dia. Begitu saudara dikuasai oleh ketakutan, pasti satu ketika saudara akan berbuat kesalahan karena ketakutan tersebut. Sebab ketakutan akan membawa hukuman. Ketakutan akan membawa kesalahan. Ketakutan akan membuat kita bertindak yang keliru. Ya, so fear drives you to sin. Fear leads you to sin. But when you have faith, faith will lead you to the righteousness of God. Iman akan menuntut saudara pada kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu berani. Dan Roh Kudus yang mengerjakan keberanian dalam kehidupan kita. Begitu orang dipenuhi oleh Roh Kudus, biasanya mereka berani. Ya. Saya masih ingat, saya masih muda, masih 16 tahun. Ya. Saya masih ingat pas saya bertobat, papa saya marah pada saya. Motor diambil, jadi saya mesti jalan kaki. Bertobat, motor diambil. Makanya kalau ada sering kali, zaman sekarang kan kalau orang bersaksi, pernah hadir di KKR nggak? KKR sekarang kalau orang bersaksi, pasti ada pengusaha atau ada siapa yang berkata, dulu saya susah, sekarang ikut Yesus saya sukses. Kan gitu ya? Gitu ya? Dulu saya susah, ikut Yesus saya sukses. Ada yang berkata, dulu saya bodoh, ikut Yesus jadi. Ada pemain bola, dulu waktu saya belum ikut Yesus, saya main bola biasa-biasa. Begitu ikut Yesus, saya main di Piala Dunia. Kan begitu. Tapi kalau saya perhatikan kesaksiannya Paulus, enggak. Paulus bersaksi gini, sebelum saya ikut Yesus, saya juara di tempat saya. Saya orang paling hebat di generasi saya. Saya pernah sekali sebagai seorang ahli Taurat. Saya adalah seorang yang paling hebat di Sanhedrin. Seorang paling top. Saya paling terkenal. Orang semua takut pada saya. Begitu saya ikut Yesus, semua fasilitas saya hilang. Sudah mengikut Yesus kalau begitu kesaksiannya? Tapi kan memang begitu. Dunia mengajarkan kepada kita untuk ini, prompt atau mengarah kepada kesuksesan. Right? Kalau Stefanus bersaksi kepada saudara, saya ikut Yesus, saya dirajam dengan batu sampai mati. Mau ikut Yesus? Kalau Petrus bilang, saya ikut Yesus, ya ampun, mertua saya sakit, didoakan. Saya tambah punya mertua, jadi lumayan di dunia ini, saya tambah susah. Saya ikut Yesus, saya harus buang, saya punya usaha, bisnis fisherman, penangkapan ikan yang terbesar di Galilea. Saya ikut Yesus, saya tidak punya apa-apa. Hampir semua orang ikut Yesus, practically mereka harus tinggalkan semua yang mereka sukai. Zaman sekarang kita khotbahnya gini, kalau saudara ikut Yesus, bawa yang kamu suka. Tuhan akan bertambah apa yang kamu suka, gitu kan? Hei, yuk mari kita perhatikan baik-baik. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, oleh rohnya yang dia taruh dalam kehidupan kita, itu memberikan kepada kita keberanian untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Berani gak? Punya boldness gak masuk pada kehendak Tuhan? Do you have one? Saudara punya? Atau saudara adalah orang-orang yang takut untuk masuk pada kehendak Allah itu? Nah,
Ada 3 dasar mengapa kita tidak boleh takut. There are 3 reasons why we shouldn't be afraid anymore. Ada 3 alasan. Ada 3 alasan saudara harusnya berani dan tidak takut. Ada 3 alasan penting. Alasan yang pertama adalah begini. Karena kasih yang sempurna berdiam dalam saudara. Perfect love drives out fears. Betul kan? Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Pernah lihat kasih takut? Saudara pura-pura tidak tahu lagi. Kalau saudara lagi suka sama orang, itu saudara tidak takut apapun. Saudara akan terjang semuanya. Papa mau pun saudara tidak dengar. Yang penting saudara kerjakan apa yang saudara mau. Kan gitu. Ya kan? Karena memang benar. Ini prinsipnya. Ini prinsipnya kasih. Entah kasih agape, entah kasih apapun. Yang namanya kasih, you cannot oppose love. Anytime you oppose love, that love becomes stronger. Setiap kali saudara berusaha untuk melawan kasih, kasihnya tambah kuat. Coba aja. Hana sama Yudi waktu pacaran. Oposisi datang buat mereka. Pak, emang mereka berhenti? Tambah membara. Makanya begini, kalau ada orang lagi pacaran, jangan diladenin. Lewatin aja. Begitu kita lawan mereka, kasih mereka tambah kuat. Saya udah ketemu orang, mau berbeda agama kek, mau apa kek. Begitu mereka falling in love together, do not oppose them. Anytime you oppose them, their love becomes stronger. Karena itu memang sifatnya kasih kayak begitu. Alkitab bilang, air yang banyak pun tidak dapat memadamkan kasih. Orang menjual hartanya, membuang, ya betul. Orang membuang derajat kebangsawanannya untuk dapat bersama dengan orang yang dia cintai. Because nobody can stop love. Love always bold. Selalu kasih pemberani. Selalu kasih enggak bercanda. Dia berani. Coba Yesus, saking mengasihinya saudara. Okay, on the way to Jerusalem, people would say like this, oh, they will kill you. They will, they will arrest you. They will put you in jail. They will torture you. And then this is what Peter would say to Jesus. That thing, that you're going to be suffer for other people, that you're going to die as a Messiah, it won't happen to you. Jesus said to him, "What? Get thee behind me, Satan." Karena menurut Yesus dia tidak perlu takut. Kasih penuhi dia. So kalau kita dipenuhi oleh kasih, keberanian turun atas kita. Nah sekarang pertanyaannya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saya punya teman sekolah sama-sama saya di Sydney. Sekolah, namanya John. Dia dulu pengusaha itu loh, alat pancing, gitu ya, alat pancing. Dia bawa ke Indonesia, dia bawa ke Thailand. Kemudian dia bertobat, dia masuk sekolah teologi sama-sama dengan saya. Sementara dia di sekolah teologi, dia mempersiapkan pernikahannya sama pacarnya. Cuma kalau dia mau menikah sama pacarnya, dia harus pikirkan beberapa hal kan. Dia harus pertahankan bisnisnya. Tapi kemudian satu kali dia berdoa. He was praying. Dan kemudian dia dengar sebuah suara. Go to Thailand as a missionary. And work with the slum in Thailand. Dia jawab, Lord, I'm about to get married. What should I do? Again, the word of God came to him. Go to Thailand and be a missionary in Thailand. Work in a slum. Dia telepon pacarnya. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Thailand untuk jadi, bukan pacarnya, fiancé-nya by the way. Untuk pergi ke Thailand untuk jadi missionary di Thailand. Pacarnya berkata ini, are you crazy? Langsung pacarnya marah. Pacarnya berkata begini, Thailand or me? John ambil gitarnya. Kemudian dia nyanyi lagi. If you're a Christian, you're a servant. Kalau engkau adalah orang Kristen, engkau adalah hambanya Tuhan. Kamu akan ikuti apa maunya Tuhan, bukan maunya siapapun di sekelilingmu. Itu utama dalam kehidupan. John letakkan teleponnya. Dia kembali pergi kepada beberapa mentornya dia. Dia tanya, he goes to his mentors and asks, this is my condition. Wah, some mentor would say, oh, you get married first, then you go there,
Because when you go with your wife, it's going to be hand in hand and helping hand for you, you know what I mean? And John would say, okay, come to our mentor. The mentor would say, oh, you know, the vision of God not always being like, you have, or you hear the voice of the Lord now, you can do it next month, or probably 6 years later, and you can do it. Oh, okay. Don't move to another mentors again. Another mentor would say, yeah. You have to do the will of God, but you have to see also around people. Probably the sign of God give you something here and there. John, come back to the Lord. Again, go to Thailand and be a missionary in Thailand. Work in Islam. John berdoa, Lord, show me. Kalau ada hamba Tuhan senior di Australia yang pergi ke Thailand, saya mau ikut. Dua minggu kemudian, hamba Tuhan dari Melbourne, saudara boleh nggak tahu kalau saudara masih bisa Google namanya, namanya Tom Rose. Tom Rose, a pastor in Melbourne in 1988 till 1991. Tom Rose about to leave his ministry in here and want to go to Thailand because they said Thailand a lot of apa itu? Kita bilang waria di Indonesia apa sih? Transseksual itu ya? Ya baci. Ya she-male, whatever you gonna call it. Okay. Nah, jadi Tom Rose terbeban sekali untuk orang-orang kayak gitu. Tom Rose sudah bekerja dengan masyarakat gay di Melbourne ini sudah lama banget. So Tom Rose kemudian putuskan bahwa dia akan tinggalkan congregation-nya, ada kurang lebih 1,000 orang, kemudian dia akan pergi ke itu. Dia bakal pergi ke Thailand. Tahu nggak? Teman saya duduk di situ, si John duduk di situ. He was crying all day. Dan dia berkata begini, saya akan pergi. Dia tinggalkan. Tahu nggak waktu kita berdoa buat John? Kita masih muda semua, kita tumpang tangan sama John. Kita berkata begini, makanya keluar statement itu, may God be with you, because none of us will. Karena kemudian kita belajar bahwa kiranya Tuhan bersamamu, kita juga tidak bisa ikut dengan kamu. Ini peperanganmu sendiri. And I learned bahwa dalam banyak keputusan, saya yakin John telah memutuskan dia berani berjalan dengan Tuhan. Saya nggak pernah dengar tentang dia sih. Whatever he does now, I don't know, but he is now still in Thailand, working with Islam after 24 years. Nah, saya yakin banget bahwa Tuhan kadang-kadang beri pilihan buat kita. Cuma kita takut, ya nggak sih? Ingat ini, Tuhan begitu mengasihi kita, nggak perlu takut. Kasih Tuhan adalah dasar untuk kita bergerak. So the love of God should be the foundation for us to take a bold step in life. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan akan menghukum saudara. Tuhan mengasihi saudara. Perfect love drives out fears. Okay? Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Alasan yang kedua, karena kita ada dalam kebenaran. Because we live in the righteousness and truth of God. Karena kita hidup dalam kebenaran dan kebenaran Tuhan. Righteousness and truth. Righteousness is our position before God. What Jesus had done for us, that we used to be a sinner, but when Jesus died on the cross, He took our sins and He implanted to us His righteousness. So we are now in the positions of righteousness. Sekarang kita dalam posisi kebenaran. Tuhan lihat kita benar, Tuhan mau kita benar, Tuhan sedang hidup dalam kebenaran bersama-sama dengan kita. Dia taruh kebenarannya di dalam kita. Jadi sekarang Jonathan, Yudi, Hana, semua saudara adalah orang benar karena Tuhan. Tapi bukan cuma kita punya kebenaran, kita punya truth juga. Apa itu truth? The spoken word of God live in us. Yang tertulis dan yang Tuhan katakan live in us. The Rhema word of God also is with us. That's why kita tidak perlu takut. Kalau kita benar, kita pasti berani. Pernah dengar kata itu? Berani karena benar. Ya kan? Yeah. If you are actually in the right standing, you are in the rightful position, you actually have the righteousness of God, you will be brave, man. Ya kan? Kalau sudah salah, sudah pasti akan kikuk, takut bertindak. Tapi begitu kita benar, kita pasti berani. Makanya kita bersuka cita karena kita benar di dalam Yesus. Kita bersuka cita karena kebenarannya ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita dapat dengan berani sampaikan sesuatu. Saya kasih contoh ya. John the Baptist. Siapa tahu John the Baptist? Siapa tahu Yohanes the Baptist? Siapa yang kenal Yohanes the Baptist?
Saya nggak kenal sih, saya cuma baca ceritanya. Do you know John the Baptist? Have you met him? Oh, you read about him. Okay, that's good. That's good. I also read about him. Yeah, that's good. Terry. you know John the Baptist? John the Baptist is probably the fearless man ever lived in his generation. Okay, the king comes. Okay, king came to him. He didn't bow to the king. He said, "Repent, you king." That's John. Kalau kita sekarang ada gubernur datang, kita udah ketakutan. Aduh, gubernur, sambutannya cuma dikasih 5 menit, gubernur ngomong 30 menit, kita diam-diam aja. Gubernur. John King. Datang kingnya, John berkata gini, "You have to repent." Because at the time, King Herod punya anak, kan ada 2 kan. Ada namanya Philip, satu saya lupa. Philip itu ambil istri saudaranya yang namanya Herodias, kemudian dijadikan istrinya. Nah, kemudian John datang. John berkata kepada namanya Herod Antipas. Antipas ambil istrinya Philip jadi istrinya. Jadi istri saudaranya diambil jadi istrinya. Yang Herodias namanya itu, yang anaknya bernama Salome. Dibawa, John datang lalu berkata begini, "Bertobat. Kamu harus kembalikan istri saudaramu." Wow. Nah, ini Alkitab bilang. Kenapa John punya keberanian? Because he lived holy. He lived righteously. Let's read that first. Leah. Mark chapter 6. Let's read verse 20. Kitab Markus pasal 20. Keberanian datang kalau kita benar. Keberanian datang kalau kita benar. Okay. Mark chapter 6 verse 20. Bahasa Indonesianya ini dulu. Coba kita baca dulu. Sebab Herodes segan. Bilang dulu, segan. Sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang apa? Yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia benar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga meninggalkan dia. Itu dilema para pemimpin biasanya. Pemimpin politik. Dengar kebenaran, mereka nggak tahu apa itu kebenaran. Jesus so many times actually encountered with this situation that people try to make him please other people and not to please God. Jesus boldly stand and said, "No, I have to please God." Rasul Paulus juga berkata demikian. Kalau saya berupaya menyenangkan orang lain, saya bukan hamba Kristus. Ya kan? I don't know. I've been in the ministry quite some times. I've been in the ministry full time. Sudah 25 years this year. 25 years. I've been in the ministry for 33 years. This year, 34 years. I started my ministry when I was 16. So I've been preached since I was 16. Yeah. And then since then, I still keep preaching the Word of God. You know, sometimes when you preach, you try to please other people, right? You try to please people so people would listen to you more. We try to give them some smooth word, to tickle their ears, so they will say, "Oh, he's a good preacher. I like him." Oh. But when you do that, this is what Paul said. If I try to please men, then I'm not the servant of God. Kalau saya mencoba untuk menyenangkan manusia, berarti saya bukan hamba Kristus. Kalau saya coba berusaha untuk kasih senang orang, saya bukan hamba Kristus. Seringkali kita kalau datang ke gereja kan, terus kemudian kita berusaha untuk bikin orang senang. Terus kita lupa kebenaran harus disampaikan. Tidak apa-apa bikin orang senang. Tapi jangan lupa, jangan bikin senang orang sambil mengorbankan kebenaran. Jangan bikin senang orang sambil membuang prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita. Saya selalu bilang buat orang seperti ini. Saya tahu rahasia kegagalan. Saya tidak tahu rahasia kesuksesan. Saya tidak bisa beritahu saudara rahasia kesuksesan. Karena saya juga mungkin belum sukses sampai sekarang. Tidak tahu, terserah penilaiannya orang. Tapi I know the secrets to failure. Yeah, I know. Apa secret untuk kita gagal dalam kehidupan ini? Try to please everyone. Try to please everyone. You're afraid to step on toes. Takut kan? Enak. Serbang enak, sebelah kikuk. Arizona tidak bikin apa-apa. Nah, harusnya kita harus punya keberanian. Apa dasar keberanian kita? Yang pertama kasih. Yang kedua adalah apa? Kebenaran.
Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut lagi? Yang ketiga adalah, mengapa kita tidak perlu takut lagi? Kita harus hidup dalam keberanian. Karena gini, ada sebuah fakta yang tidak mungkin dirubah. There is a fact, the real fact, that our enemy has been defeated once for all, forever. Our enemy has been defeated. Musuh kita telah dikalahkan sekali untuk selamanya. Dia tidak akan pernah ada di posisi yang menang karena dia telah dikalahkan. Makanya kekalahan iblis adalah utterly, totally, irreversible, forever. Dia tidak akan balik lagi. Iblis tidak akan pernah menang lagi. Dan itu dasarnya mengapa kita harus hidup berani. Jadi begini. Question, sebelum saya pindah ke poin saya yang berikut. Question adalah, what is the thing that you are afraid of right now? Apa yang saudara takutkan sekarang ini? Coba pikir aja. Apa yang saudara takutkan? What? What is the thing that you are afraid of? What is the thing that you actually, have fear to face right now? Apa? Mungkin kalau saya adalah, saya takut orang yang saya cintai meninggalkan saya misalnya. Saya takut kalau kita semakin tua, kita mulai sering lirik. Kalau sudah mulai 50, katanya kita mulai lirik. Kalau kita mau tidur malam-malam, berapa lama lagi dia bakal tidur di sebelah saya? Kan begitu kacanya. Ini menurut penelitian aja. Kita mulai takut kehilangan orang-orang yang kita cintai. Terus kemudian kita takut juga anak-anak kita gimana nanti. Will they be successful as we think they gonna be? Apakah mereka bakal berhasil satu ketika? Kita afraid pekerjaan kita bakal gagal. Kita bisa takut apa aja. So what is you afraid of? Jangan bilang saya takut kecoa. Itu bukan takut. Itu konyol. Okay, so that's not kind of fear that I'm asking for. What are you afraid of the most in your life? Kalau masih ada, bolehkah saya bilang ini buat saudara? Datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan penuhi saudara dengan rohnya. Sebab kalau rohnya turun atas saudara, ketakutan pasti pergi. Yakin saya, yakin. Oke, sekarang yang kedua. Setelah kita kembali ke 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Setelah dia berikan kepada kita keberanian, yang kedua dia berikan kepada kita kekuatan. Terjemahan Indonesia kekuatan. Terjemahan Indonesia bilang strength. But sebenarnya terjemahan bahasa Inggrisnya power. Everybody say power. So the Lord didn't give us the spirit of fear, but He gave us the spirit of power. So yang kedua it's power. Everybody say power. Okay, in the Bible there are two words actually translated power. The first word is actually exousia, yang artinya adalah wibawa. Terjemahan bahasa Inggrisnya authority. So the first word is authority. That for us, God has given us authority. Authority is, what is authority? Authority is the power to actually command something. So authority is the power to command something. Authority is something that you receive from the person above you. Okay? Dalam kehidupan ini ada rantai authority. There are chains of authority. The highest authority is God. Setuju ya? Otoritas tertinggi adalah Tuhan. Kalau dalam dunia civic, setelah Tuhan barulah pemerintah. Setuju ya? Setelah itu orang tua saudara. Setelah itu apa lagi? Ada banyak hal. Tapi menurut, kalau dalam kehidupan, after God, it's parents. After parents and people that actually having authority over you placed by God, such as spiritual leaders, as your pastor, as your elders, as people that God puts over you. Ada di Alkitab itu. Itu bukan dibuat-buat. And then you. And then people that God entrusted to you. People under you. That's where you learn authority. Authority is actually you are positioned by God in exchange of authority to exercise some power. If you have power and do not have authority, it's a dangerous thing. Power without authority is dangerous. It means you have what they call wild power. It's like you have a wildfire. Power, jadi kuasa tanpa wibawa itu nggak boleh. Saudara harus punya wibawa terlebih dahulu. Wibawa ini kita peroleh. Wibawa ini diperoleh setiap kita
waktu kita percaya kepada Yesus. Siapa percaya kepada Yesus? Okay? If you believe in Jesus Christ, then in that moment you believe in Jesus Christ, or you accept Him as your Savior, you accept Him as the Son of God, at that moment, the authority of God comes over you. Oke, kita baca ayatnya dulu. Di dalam, that's what they call the authority as the children of God. The authority as the sons and daughters of God. John chapter 1, kitab Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Okay. You still okay? Masih bisa ikuti ini? Ya, masih ya? Masih ya? Kita sedang berbicara tentang Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan atau power. Ya? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata kuasa di situ berasal dari bahasa Yunani exousia, which means authority. Kepada kita diberi kuasa. Jadi setiap saudara punya kuasa dari Tuhan to command something under you. Okay, everybody look at me. The devil is under you. I repeat it again. The devil is under you. Why? Karena Alkitab bilang buat kita, iblis telah ditaruh di bawah telapak kaki jemaatnya. We are the body of Christ. That's why the devil is under you. So you have more authority than the devil before God. Okay, you have to understand that. Although in this world, the system of the world is under the authority of the devil. That's why you do not have to live in the systems of this world. That's why we have to live in the system of the kingdom of God. Follow me? Right here, right now, there is a clash of system. There is a war between two systems. The system of the world against the system of the kingdom of God. Jadi sistem dunia sedang berhadapan dengan sistem kerajaan Allah. Pertempuran ini terus berlangsung. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berada dalam otoritas kerajaan Allah. Kapan kita peroleh otoritas itu? When we accept Jesus into our lives. Waktu Yesus masuk dalam kehidupan kita, at the same time, the authority given to you. Okay? Dan authority itu yang kita pakai untuk usir setan. Secara kuasa, kita mungkin tidak lebih berkuasa dari setan. Secara kuasa, mungkin barangkali kita kalah. Mungkin kita nggak sehebat dia. But we have the better authority. Kita punya kuasa lebih besar dari dia kan? Otoritas kita lebih besar dari dia. Nah, Tuhan berikan kepada kita kuasa itu. Tapi bukan cuma exousia. Kata kedua dari kata power itu adalah power. Yang artinya memang kuasa untuk exercise. Kita exercise kuasanya. Kita sebut itu dengan kata dunamis. Nah, kata itu muncul waktu Roh Kudus turun ke atas saudara. Waktu saudara lahir baru pertama, terima Yesus, yang saudara terima adalah otoritas. Tapi waktu saudara terima Roh Kudus, saudara bukan terima sekedar otoritas, saudara terima the real power. Oke, makanya coba kita baca ayat ini. Acts chapter 1, Kisah Rasul pasal yang pertama. Acts chapter 1. Makanya I don't believe when the power of God comes in you, not only upon you, but in you, create something in you. Dia provoke something in you. Karena dalam saudara ada kuasa. Coba kita baca. Acts chapter 1, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kata kuasa di situ beda sama kata kuasa di 1 Yohanes 1 ayat 12 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nggak sebab kata kuasa itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. And you will receive power when the Holy Spirit come upon you. You will receive power. The word power in that words is actually from the Greek word dunamis. Dari kata dynamo. Dari kata itu kita dapat kata dynamite. Jadi kuasa yang berikut yang Tuhan berikan buat kita adalah explosive power of God. To do exploits. Itu kuasa yang besar. Supaya saudara tumpang tangan orang sakit sembuh. Supaya saudara bergerak dalam kuasa Allah. Saudara bergerak dalam kuasa seperti Yesus bergerak dalam kuasa. Saudara usir setan. Saudara hadapi musuh saudara. Saudara berhadapan dengan kehidupan ini. So, God is actually implanted in you.
God has implanted in you the exousia and the dunamis together. Tuhan telah menaruh dalam saudara kuasa dan otoritas secara bersama-sama. So di dalam saudara ada kuasa, ada otoritas. Tinggal kita pakai atau tidak. Makanya begini, let me teach you something. If you facing any trouble, jangan cari temannya dulu, jangan cari pendetanya dulu, jangan cari yang lain dulu. Berseru pada Tuhan, gunakan otoritas saudara. Misalnya, kalau sekarang saudara sakit kepala, jangan suruh orang lain berdoa dulu, doa sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Because in you there is power. Because we don't believe this power, that's why we never use it. So the power lay for nothing in you. Lay waste in you. Baik kalau kuasa Tuhan berdiam dalam saudara dan gak ada gunanya. Lay waste. Lay waste. Orang sakit tetap sakit. Orang mati tetap mati. Ya walaupun nanti kalau saya mati nggak usah doakan dibangkitkan, ya, nggak perlu dibangkitkan, kubur aja. Ya. Ya. Karena prinsip utamanya sederhana, bahwa begini, di dalam saudara ada kuasa. Ya, istri saya itu orang yang paling percaya kuasa Tuhan. My goodness, sampai hal paling kecil. Jadi, lain saya cerita. Satu kali paspor istri saya itu mati biasa. Istri saya kan peduli. Nanti pas sebelum terbang, tinggal 1 bulan. Ya tidak bisa terbang, tinggal 1 bulan. Jadi tinggal 5 hari kita mau terbang. Kita mau keluar negeri waktu itu. Kita masih tinggal di Toraja. Kita masih tinggal. Wah, mesti ngurus paspor. Nah, imigrasi terdekat di Sulawesi Selatan itu di Parepare. Satunya di Makassar. Jadi kita dari Toraja ke Parepare, which is Toraja Parepare itu 4 jam naik mobil, dari 5 jam. Sampai Parepare, tiba subuh-subuh gitu, pergi ke kantor imigrasi. Wah. Ya saya sudah malas aja, saya cuma pikir, ini istri saya, kalau dia berencana dia lihat paspornya dulu, dia pesan tiket dulu baru lihat paspor. Nah, kalau mau berencana pergi ke luar negeri, lihat paspor kita dulu. Masih 6 bulan atau lebih apa enggak? Kalau kurang dari 6 bulan, tolong segera apply, jangan pesan tiket dulu, gitu kan? Ini enggak, udah pesan tiket semua mau jalan. Kita punya masalah. Kita berdoa datang ke Parepare. Sampai di Parepare kan biasa. Ini belum zaman Ahok sama zamannya Jokowi. Zaman dahulu kita sebagai hamba Tuhan kan suka-suka bingung. Kasih duit apa enggak ya? Kasih duit apa enggak kan enggak? Kita putusin dia enggak kasih duit dong. Waduh ampun. Sampai kita dipimpong. Nah biasanya sebenarnya kalau di Toraja nama keluarganya ini tuh ada sedikit ada kuasanya sedikit, ada eksusianya sedikit. Ya kalau urus SIM, saya ingat saya urus SIM di Toraja, bayangkan polisinya yang bawa fotonya, foto di mobil, saya tidak perlu turun, ya, bayangkan. Wow, saking berkuasanya bisa kayak gitu. Ada eksusianya, itu urusan mereka lah. Saya cuma mengikuti fasilitas itu aja. Tapi sampai di Parepare, no facilities, gak ada fasilitas. Oh ya iya bu, ibu berangkat kapan? 5 hari lagi. Wah bu, biasanya kita kalau bikin paspor begini harusnya 1 minggu, 3 hari tidak mungkin bu. Waduh. Nggak bisa pak, kita 3 hari udah mesti ke Jakarta. Karena saya kita mesti berangkat. Udah bisa bu. Udah ekspres nggak bisa. Ekspres bisa bu. Tapi ya gimana dong bu? Gitu. Udah tahu kan maksudnya? Gimana dong bu? Oh ini langsung. Oh jadi kita mesti bayar. Kita mesti bayar. Saya nggak mau bayar pak. Saya mau ketemu pemimpinnya bapak. Sedang. Saya mau ketemu pemimpinnya bapak. Coba bisa dibayarkan. Wah. Oh tapi nggak bisa, saya mau ketemu pemimpinnya Bapak. Kalau Bapak suruh saya bayar, saya mau ketemu pemimpinnya Bapak. Ibu kan jadi berangkat loh, saya nggak usah berangkat, saya mau ketemu pemimpinnya Bapak. Sadar, Ibu hina men, ngotot kan? Sudahlah sayang, udahlah ikutilah. Nah, saya mau ketemu pemimpinnya. Sudahlah sayang, aduh, saya suka sungkan ya. Jadi mau kemana Pak? Abis ini saya bawa kemana? Istri Bapak. Jadi saya pindahin, dia ngomong sama saya, dia mau ngomong sama Ina. Ketemu Pak, sudah bawa berkasnya. Ini kan gitu cuma bawa paspornya. Dia nggak bawa akte kelahiran. Dia nggak bawa. Nggak ada. Nah, coba paspor aja. Saya bisa bayangkan. Yang pertama, berani-beraninya masuk ngotot, tapi surat-surat belum lengkap. Kira-kira kayak gitu. Saya aduh ini gimana. Nah, masuk lah. Masuk dia. Udah masuk ke dalam cerita. Ya di dalam juga sama kan. Ya nggak bisa bu. 1 minggu.
kita mau berangkat Bu. Dia kasih gini, saya punya tiket saudara, udah di print semuanya, ini Bu, gitu. Begitu. Tapi gila, men. Tahu apa yang dia buat? Dia bahasa roh. saya bukan karismatik terlalu kan dia, tapi dia totally karismatik. Speaking in tongue. And he started speaking, she started speaking in tongue. Kira macanda, saya indah, saya patahkan dari belakang. Diam tadi, dan tuh anak. Dia bapak itu balik, dia pergi keluar. Selama saya, ya bagus sih, tapi jangan terlalu demonstratif lah. Tapi you know what? Benar, men. Datang orangnya. Untuk ibu bisa, Bu. Tunggu aja 5 jam selesai. Saya lihat. Kuasa. Saya udah malu. Dia begitu berani menggunakannya. Kemudian saya sadar bahwa, you know, we have that. We have that so many times. Nah, saya punya pengalaman yang begitu-begitu. Cuma saya bukan sama orang. Nah, ini rahasia saja. Tapi jangan dibuat ya. Jangan dibuat. Ini rahasia saya. Kalau saya lagi nggak ada uang, then I speak in tongue. Then I command the money from the north to the south, from the west to the east, to come to my wallet. Jangan ikuti ya, jangan ikuti. But again, sometimes things that you cannot comprehend happens in the way. Kadang-kadang kita pandang enteng kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Yuk, gini, pernah nggak saudara tahu bahwa kuasa ada pada saudara? How do you know that you have power in you? Unless you exercise that power. Oke, saya hadir di sebuah kebaktian. In the meeting. Saya sudah 18 tahun tidak pernah minum obat batuk. 18 tahun. Waktu itu kan masih muda, tetap bersemangat melayani, tidak pernah sentuh obat batuk sama sekali. Kali ini saya infeksi tenggorokan setelah maraton 1.5 months preaching every day I preach like 3 to 5 times a day. So 1.5 months marathon. Cancer, throat infection. So I go to the doctor. I have a high fever. The doctor gave me antibiotic and some, cough medication. So I had that. Ngantuklah besok paginya. Berkhotbah di gereja. Sampai berkhotbah di gereja, ada perjamuan kudus. Terus kita makan perjamuan. Lagi ngantuk pimpin perjamuan kudus. Apa yang terjadi? Saya suruh mereka minum dulu anggurnya. Ini di gereja teman saya. So, sudah minum anggur kan? Baru saya sadar, mesti makan roti duluan tadi. Kenapa saya minum anggur duluan? Tapi teman saya ini, namanya pendeta Ruth Sophia, dia tahu. Kan Jonathan ini tidak bisa ditebak. Dia suka bikin sendiri itu. Dia tidak mau religius, dia suka tukar-tukar. Kira-kira dia suka bikin gitu. Dia pikir dia biarin aja. Tapi saya benar-benar lupa. Oh ya ampun, sudah minum anggur. Saya taruh, kita angkat roti. Semua roti boleh, semua ikut aja. Selesai. Kemudian saya berkata, oke, ini jangan beritahu orang. Tapi begitulah. Kalau kita jadi pendeta karismatik, kalau sudah salah, kita bahasa roh lagi. Oh my God, what should I do? Saya berkata, oke, kita berdoa dalam roh. So everyone start to pray. And then the Lord said, di sini ada orang yang sakit. Let's start to pray for them. Kita berdoa. Memang benar. Saya kemudian turun, pergi makan di belakang. Ada seorang ibu yang sudah lama sekali mengalami cancer di payudaranya. Udah diambil payudaranya, sekarang setelah 3 tahun kemudian, kansernya menyerang hampir seluruh organ di dalam tubuhnya. Jadi dia tinggal, sudah menyerah lagi. Dokter bilang second attack, biasanya itu membawa kematian. Jadi, nggak tahu gimana. Tahu nggak? Dia, karena sudah bisa nafas, dia datang ke gereja hari itu. Hari itu Tuhan sembuhkan dia bernafas dengan luar biasa. Jadi kita lagi duduk makan. Terus saya ditanya, baru tahu nggak? Saya tahu. Saya tadi itu ngantuk, makanya saya minum anggur dulu. Aduh Jo, saya sudah tahu ini Jo aneh-aneh apa lagi nih Jo. Tapi saya kira kamu begitu sih, kamu suka bikin hal-hal yang gak jelas-jelas. Tapi kemudian, tahu nggak? Dia berkata, tapi you know what Jo, tadi tuh kayaknya jadi aja.
Terus baru bilang ini, saya tahu kuasa Tuhan turun dan jamah jemaat saya. Tiba-tiba setelah kita makan, muncul ibu ini datang. Kemudian ibu ini berkata begini, Pak Jo, saya disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini saya baru pertama kali selama sekian tahun, sekitar 7-8 tahun, saya tidak bisa bernafas dengan baik. Hari ini saya bernafas dengan lancar. Saya tidak perlu bunyi-bunyi, saya tidak perlu susah tarik nafas. I just feel good. Hey, kuasa masih ada. Walaupun salah makan perjamuan kudus, kuasa Tuhan masih bekerja rupanya. Bukan soal itu yang jadi masalah. Karena begini, the power of God lives in you, dwell in you, exercise the authority. Kita tidak pernah exercise, kita tidak pernah pakai kuasa itu kan? That power lay waste. Padahal kuasa itu dia berikan buat kita. Kuasa dari Tuhan dia berikan buat kita. Roh Kudus berikan kita kuasa. Bukan cuma exousia, tapi juga dynamos. Itu bekerja dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kasih. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan adalah roh ketakutan, tapi roh yang mengandung kekuatan, kasih. Nah ini kasih. I don't want to talk about this. Kita bakal bahas secara terpisah nanti. Jadi saya berhutang untuk menjelaskan kasih. Saya tidak perlu jelaskan kasih secara panjang pada saudara. Tapi kasih itu begini. Saya cuma mau singkatkan aja. Okay, now listen to me carefully. Okay. Love not manifested equal not love. Kasih yang tidak dimanifestasikan sama dengan bukan kasih. Jadi artinya begini. You cannot hide love inside of you and hope other people will get the outcomes of that love. It means that you have to manifest love through your deeds. You cannot actually think only love by feelings. Oh, I love Brian. Till Brian died, I never touched his life. I never actually do something with him. He just died. But I love him. I love you guys. But until you died, I didn't do anything. I never prayed for you. I never actually invest something for you. But I love you. Itu namanya Michael Jackson love. Jesus loves is not like that. Michael Jackson say, just call my name and I'll be there. One day in your life. Itu lagunya itu. Just call my name and I'll be there. Michael Jackson datang buat saudara. Kalau saudara dengar lagunya, kita harus berhenti mengasihi cuma dengan perkataan. Mengasihi harus dalam tindakan. Oke, bubar semua praktek. Gereja bersalah karena gereja cuma mengasihi secara teori. Gereja bersalah karena gereja cuma mengasihi secara slogan. We are full with slogan. We just don't have deeds. We talk about love. We have seminars about love. We have thousands of books about love. But we just do not love. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 John 3 verse 18. 1 Yohanes 3 ayatnya ke-18. Okay. Little children, we must not love in word or speech, but in deed and in truth. Janganlah kita cuma mengasihi dengan perkataan, tapi kita harus mengasihi dalam apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Kita harus mengasihi, kita harus nyatakan itu dalam perbuatan. Sebab kasih bukanlah kasih sampai kita berbuat kasih. Benar gak sih? Love isn't love until you give it away. Love isn't love until you share with other people. Love isn't love until you touch other people with that love. Betul? I think 10 years ago or more, there's a book by Gary Chapman. 5 languages of love. Ya kan? 5 languages of love. Ada orang mengasihi dengan cara memberi. Ada orang mengasihi dengan jalan melayani, to serve. My wife have those two. Istri saya suka sekali melayani orang dan memberi sesuatu buat orang. Istri saya paling suka kasih apa-apa buat orang.
Suka aja, kasih apa aja. Ya, nggak harus mahal, nggak harus istimewa, tapi dia suka berbagi sama orang lain. He loves to share. Dia kasih aja. Dia suka memberi apa aja. Dia begitu. Dan dia suka serve other people. Jadi bahasa kasihnya Ina buat saya dan anak-anak saya adalah dengan memberi atau melayani. Dia layani kita, ya ampun, istri saya baik kan. Dia layani kita luar biasa. Anak-anak saya sudah besar-besar gitu, harusnya, tapi dia masih setrikakan bajunya. Harusnya anak segede itu harusnya anaknya sendiri aja yang setrika. Saya umur 15 tahun setrika sendiri. Walaupun salto-salto kita setrika, maksudnya begitu setrika, bolong celananya gitu aja. Kita coba lagi. Tapi istri saya selalu mau show love with service, dengan melayani orang lain. Karena memang begini, yuk kita tunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tunjukkan kasih kita terhadap orang-orang yang di luar sana. Kita tunjukkan bahwa kasih itu harus kelihatan dalam tindakan. Ini udah berhenti teori, berhenti apapun, kasihi saja. Ya. Nah, Tuhan bilang buat kita, that spirit that He gave to us is not a spirit of fear, but of power and love. So that love is inside of us. Manifest to other people. Saya akan bahas lebih panjang. Nah, ini yang terakhir, yang agak sedikit serius yang kita perlu bahas. Ini yang seringkali suka hilang di gerakan karismatik, khususnya untuk anak-anak Pentakosta kayak kita. Kembali ke 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Thank you, Lia. 2 Timotius pasalnya pertama ayat ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan berikutnya adalah ketertiban. Everybody say ketertiban. Order. Nah, oke. Siapa yang tahu bahwa hukum pertama dari kerajaan sorga sebenarnya adalah order. The first law of the kingdom is order. Our God is a God of order. He works in order. He works in principles. He works in ways that according to God appropriate. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak dalam order. Dia punya order. Saya percaya Tuhan punya order. Oh ya, ada order. Ya. Kita kadang-kadang mau buang ordernya Tuhan kan? Kita mau buang. Kita mau ganti order dan maunya kita. Tapi Tuhan kita punya order. Oke? Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia ketertiban. Tertib itu bagus. Betul kan? Nah, ada zaman di mana kita tidak mau ketertiban. We don't like. I like English translation. Coba kita lihat English translation. English translation is actually sound mind. I like it. Yeah. Sound mind. Mind that's sound. Healthy mind. Mind that think appropriate. Itu sebenarnya kan? For God had not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Nah, ketertiban itu penting. Ketertiban itu yang saya bilang perlu kita bajak dalam kehidupan kita. Saya juga nggak mau semua orang kemudian semua serba hukum, enggak. Saya mau kita freedom, but appropriate freedom. You know? What is appropriateness of freedom? Apa yang tepat? Kalau saya bilang appropriate, paham gak sih? Inappropriate itu apa? What is inappropriate? What is inappropriate? Okay. Inappropriate, you go to a wedding wearing underwear and just a t-shirt. Inappropriate. Okay. Inappropriate is you standing in front of other people door and singing loudly and false and singing loud 12 o'clock at night. That's inappropriate. Inappropriate is that you actually come to other people's house, do not call first, come and jump from the window, get inside, open the fridge, eating all the foods and say thank you and go out. Okay, keep going? We want to keep going about that? Okay. Probably that's too obvious. But, you know, sometimes kita lebih menyetujui appropriateness-nya dunia dan tidak menyetujui appropriate-nya Tuhan. Tuhan punya appropriate loh, ada standarnya yang berbeda menurut Tuhan. Oke. Pernah dengar perumpamaan ini nggak? In closing aja, in closing. Pernah dengar perumpamaan ini nggak? Satu kali Tuhan bikin pesta. God, have you read this? It's about God given like a story about a rich man or a king having a big banquet, right? You know the story, right?
And he invited all the people that he wanted to invite. So he invited some people that are specially selected for this party. But when he invited this kind of people, all of them refused to come. You know that story, right? Some of them said, "Oh yeah, I just buy a new house. I have to tidy it up, you know. Oh, we just got married, man. How come we come? We want to spend our time together. Okay, don't come." Others, "Oh, we just bought 2 cows and then we want to try." That time cows. Probably sekarang, I just buy a new car. I want to try to Dandenong or to Sydney. We want to try this car, so we cannot come. So when the king received back the response of the people that he selected to invite, he became angry. Right? You know the story. And he said, "All right, forget about those guys. Let's go to the highway, byways, go. Pergi ke lorong-lorong, jalan raya. Kumpulkan semua orang. Orang kaya, orang buta, orang miskin, siapa aja kumpulkan. Para minta-minta, bawa masuk ke sini." Singkat cerita, the servants go out, you know, collect all these people, bring to the party. And the party starts. Okay? When the party started, and the king started to walk around to actually greet the people. And then, he encountered a man. What is the problem with this man? He was dressing inappropriate. Oh, memang dia gembel. Apa salahnya pakai pakaian compang-camping? Wong dia gembel kok. Itu dia. Biar lu gembel, kalau diundang ke pesta, tolong jangan compang-camping. Itu hukum appropriate. Tapi itu gembel. Terus Tuhan tanya, "Why are you here?" The answer is, that man could not answer the question. So he said, "Take him, throw him into the, worst part, where a lot of bad things will happen to you." Appropriateness penting. Cuman kita sekarang, let me enclose. Kita sedang hidup di zaman di mana setiap kita sedang dipaksakan untuk berkata, bertindak, berpikir secara politically correct, betul kan? Benar gak sih? Ya kan? Sekarang ini yang lagi dikasih tahu bahwa laki-laki kawin sama laki-laki appropriate, kan? Benar gak sih? Lagi diajar kan di sekolah sekarang ini, betul kan? Lagi diajar di sekolah bahwa perempuan sama perempuan appropriate. Sekarang kalau kamu udah kawin juga appropriate, gak apa-apa. Yang penting live together aja, appropriate. Dan sekarang kita sedang hidup di zaman yang kayak begitu. I believe in the grace of God. I believe that we have to love them, we have to care for them, we have to still preach the gospel to them, we have to be hang around with them. But the point is clear. Kita harus buat pemisahan. Bahwa kita jangan cuma ikuti appropriate dunia ini. Kita kehilangan appropriateness of God. What is appropriate for God? Saya sudah cerita belum ya? Sudah pasti. Hari pertama saya diindak di Cofield Indonesian United Church. Saya masih ingat tanggal 12 September tahun 2004. Tanggal 12 September, betul. Induct. Habis itu pang tangan. He is the minister of the word of Cofield Indonesian United Church. Naiklah saya ke atas, berkhotbahlah saya. Dengan semangat saya berkhotbah. Habis saya berkhotbah selesai, pemberkatan selesai, saya pergi ke belakang. Di belakang tunggu sepasang suami istri. Istrinya orang Indonesia, suaminya orang Australia, Italia, Australia. Di belakang. Datang, langsung dia berkata ini, Reverend, saya mau pisah, boleh nggak tolong doakan keluarga saya? Suami saya mau pergi, tinggalkan saya. Oke, ibunya kasih tahu namanya, dia kasih tahu nama suaminya. So saya pergi ke suaminya, Tony namanya. Bukan Tony yang kalian kenal, bukan Tony itu, ini Tony lain. Tony ini sudah mungkin pernah ketemu. Saya juga ketemu dia sekali saja pada permulaan gereja itu. Cerita ini, langsung Tony datang sama saya.
Tony mau lari sama orang lain. Dan orang lainnya bukan perempuan, laki-laki juga. Kemudian Tony berkata begini buat saya. Tony bilang begini buat saya. Reverend, you know what? I suddenly realized, like I suddenly understand that I'm a woman trapped in a body of men. Oh my God. First week, first Sunday. Langsung istri saya datang ke belakang. Gimana? Ada yang perlu didoakan, saya dengar. Ya. Terus saya cerita buat dia. Langsung istri begini. Udah Joe, kita di sini 1 tahun aja, gak boleh 2 tahun. Padahal kita syuting sini sudah 12 tahun. But you know what? Saya balik ke rumah, langsung saya berkata begini. This is a new battle. This is a new war. Kita sedang, sudah pikir itu bukan war. Tapi, lambat laut. Kalau tiap hari kita terima kayak gitu, kita anggap itu apa? Biasa. And we think appropriate. No. Kepada kita beri sound mind. My goodness. Ada sound mind. You see something, this is not appropriate. What does sound mind mean? Sound mind mean you have a moral, your moral distinction in your mind to make it different. What is right and what is wrong? That's why you have this mind. So we can actually make a difference in life. Kita putuskan yang benar. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Enggak sih? Wow. Kita sedang hidup di generasi ini. Yang kita mesti pikir kadang-kala. Ya. Semakin lama, apa yang Tuhan anggap benar, semakin terkikis. Betul gak sih? Terkikis. Makanya saya beritahu sama saudara. Ini, my challenge to you. 4 hal ini sebenarnya harusnya mendorong kita untuk kita lebih stick pada kebenaran firman Tuhan. Stick to the word of God. Majoring in the word of God. Bahkan saya mau pakai bahasa yang kita pakai sebagai slogannya garam kita. R is radical in the word of God. Kita harus berakar. Kata radikal punya berarti akar. Kita berakar pada firman Tuhan. We have to be rooted in the word of God. Please, majoring in the word of God. I cannot help you. No, only the word of God can help you. To grow, only the word of God can help you. You have to encounter with the word of God personally. You have to love the word of God. You need to grow in the word of God. You actually need to allow the word of God to fit you more. So you can grow. Otherwise, apa yang terjadi? Kita bakal tersapu besi. Nanti kita kaget. Say, no salam. Wait 5 years from now. Wait 5 years from now. Many people that I know fighting for Christ, they're not anymore. They would say everything the same lah. Bang Jo, udahlah, kita mau kemana lagi? Dunia kita memang udah begitu. Siapa yang bicara begitu? People that before, they're in the cutting edge of the movement of God. They preach about the righteousness of God. They preach about the truth. But now, they step back. And they said, we cannot do anything anymore. Jangan lupa, the Spirit of God given to you. For you to be bold. For you to be strong. For you to love. For you, husband, to have a sound mind. So you can decide what is the best in life. Kata kunci. Penuh dengan firman Tuhan. Penuhlah dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Sampai keturunan yang beribu-ribu. God bless you.